Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya akan membaca kitab baru, kitab yang ditulis oleh Habib Alawi bin Ahmad bin Hasan Al-Haddad. Kitab ini kitab yang memuat terkait keutamaan-keutamaan dari Habib Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kitab ini bernama Kitab Al-Mawahib wal Minan. Tebalnya sekitar 850-an lebih. Jadi ini kitab memuat berbagai cerita-cerita keramat yang tentu ada keramat-keramat yang dibuat-buat atau istilahnya khurafat. Nah, dari banyaknya cerita-cerita yang khurafat dalam kitab ini, saya pun tertarik untuk mengkaji kitab Al-Mawahib wal Minan ini. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, saya langsung masuk pada topik pembahasan, di mana pembahasan ini adalah menjelaskan tentang keramat Habib Hasan atau Qutbu Zaman. Ini dikenal dengan Qutbu Zaman di kalangan Alawi, yaitu Habib Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Keramat ini keramat yang luar biasa, karena Habib Hasan ini sudah meninggal, tapi ada yang melihat secara nyata. Ini tidak dalam mimpi, melihat secara nyata keluar dari kuburnya, kemudian naik kuda pergi ke masjid-masjid melakukan sholat. Nah, ini kan sebuah cerita keramat yang akal kita ini tidak bisa menjangkau, dan kita lebih mengkategorikan bahwa cerita semacam ini adalah cerita khurafat. Keramat ya keramat, tapi enggak seperti ini juga. Saya tampilkan teksnya di layar. Jadi apa yang saya baca ini terdapat dalam kitab Al-Mawahib wal Minan, halaman 347-348. Teks saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa ikut menyimak dari apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min karomatihi al-azimati annanasan sikotin min ahlil khairi wassolahi a'lamuni annahum fil yaqadati ra'au sayyidil hasana fi akhiril laili ba'da mautihi kharijan min makbarati tarima raqiban ala markubihi alladhi ya'rifunahu wa qasada masjidal awabina haqqa walidihi summa sholla fihi summa kharaja minhu wa raqiba ala markubihi ilal hawi wa qasada masjida walidihil musallam wa raka'a fiha summa ba'da sholatihi fihi ra'ahu raqiban tali'an nahwal baladi tarima au ilal makbarati. Artinya apa? Artinya di antara keramat-keramat yang besar yang dimiliki oleh Qutbu Zaman Habib Hasan adalah orang-orang yang terpercaya akan kebaikan dan kesalehan mengabarkan kepadaku dalam kondisi terjaga. Ini dilihat oleh orang-orang yang bisa dipercaya katanya dalam kondisi terjaga, bahwa di tengah malam Habib Hasan setelah meninggalnya ini keluar dari pemakaman Tarim dengan menunggangi tunggangannya yang mereka kenal.
Lalu Habib Hasan pergi ke Masjid Awabin milik ayahnya. Lalu ia sholat di sana. Kemudian Habib Hasan meninggalkannya dan menunggangi tunggangannya menuju Al-Hawi. Lalu Habib Hasan pergi ke masjid ayahnya. Lalu ia sholat di dalamnya. Setelah sholat di dalamnya, ia melihat ayahnya mengendarai tunggangannya menuju kota Tarim atau ke Makbaroh atau ke tempat Makbaroh. Ini cerita yang sangat fantastis. Jadi Habib Hasan, nama lengkapnya adalah Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang dikenal dengan Qutbuz Zaman. Setelah meninggalnya, ini diriwayatkan oleh orang-orang yang bisa dipercaya bahwa Habib Hasan di tengah malam ini keluar dari pemakamannya, kemudian naik kuda, kemudian pergi ke masjid melakukan sholat. Ini ceritanya kayak cerita dalam film-film saja. Orang sudah meninggal, tentu yang tersisa kan jasad yang membusuk, yang pelan-pelan akan melebur bersama tanah. Yang masih tersisa ya roh, dan roh kembali ke pangkuan Allah. Jika yang keluar rohnya karena dianggap sebagai wali, oke, saya setuju. Karena roh orang-orang yang dikasihi Allah ini tentu mendapat kebebasan. Andai kan bisa keluyuran tiap malam, ini saya agak memaklumi, karena roh orang alim atau roh wali Allah ini mendapat kebebasan. Beda dengan roh kita-kita. Lah ini yang keluar kan berarti jasad. Yang keluar jasad, kemudian naik kendaraan, onta lah, bisa disebut naik onta, kemudian menuju ke masjid melakukan sholat. Ini Habib Hasan ini sudah meninggal atau belum? Jika sudah meninggal, ya tidak seperti ini seharusnya diceritakannya. Ya kalau sudah meninggal kemudian diceritakan keluar dari kuburan, kemudian pergi naik onta, kemudian menuju salah satu masjid, kemudian sholat di masjid tersebut. Ini ceritanya cerita horor. Dan inilah alasan kenapa saya tertarik untuk selalu mencari kitab-kitab Ba'alawi. Ternyata memang isinya itu bukan malah mencerdaskan, tetapi justru membodohkan. Orang yang sudah mati ya mati, jasadnya membusuk, melebur bersama tanah, rohnya kembali ke pangkuan Allah. Ketika di sini diceritakan hanya karena dianggap sebagai wali, hanya karena Habib Hasan dianggap sebagai wali, kemudian diada-adakan sebuah cerita bahwa Habib Hasan setelah meninggal keluar dari dalam kuburnya, kemudian pergi naik unta, kemudian melakukan sholat dalam salah satu masjid. Ini pergi ke masjid. Nah ini kan saya nggak yakin bahwa cerita ini cerita benar, karena ya orang sudah mati kok. Mukjizat keramat ya keramat, tapi nggak seperti ini juga. Nah ini yang saya harap Muhyiddin ini merespon dengan cerita-cerita yang semacam ini. Ayo pakai waras kalian, ayo pakai akal kalian. Orang sudah mati, kemudian ada yang melihat. Ini yang melihat orang yang dapat dipercaya, atau orang yang percaya akan kebaikan dan kesalehan. Nah, seharusnya jika cerita semacam ini pengen dianggap sebagai cerita yang benar-benar terjadi, yang memberi kabar siapa? Yang memberi kabar dan yang melihat bahwa Habib Hasan bin Abdullah ini setelah meninggal keluar dari kuburnya, kemudian pergi naik onta, kemudian menuju salah satu masjid milik ayahnya, kemudian melakukan sholat di sana. Bahkan di sana bertemu dengan ayahnya.
ini orang ini sudah meninggal atau belum, sehingga masih keluyuran, masih pergi, masih berkendara. Nah, ini kan cerita bohong, ini bohong. Yang nyeritain ini kan nggak disebut namanya. Anda bisa cek kitab-kitab Balawi bahwa seringkali Balawi mengisahkan keramat-keramat wali mereka, tapi si pemberi cerita ini tidak pernah disebut namanya. Nah, cerita yang semacam ini tentu cerita bohong. Seharusnya kan orang yang menyaksikan Habib Hasan bin Abdullah ini keluar kuburan, kemudian naik onta dan menuju masjid milik ayahnya dan melakukan sholat di sana, ini si pemberi kabar ini harusnya disebut namanya. Di sini kan disebutkan tidak satu orang. Wong di sini teksnya kan memakai ananasan psikoten. Jadi orang-orang yang percaya akan kebaikan dan kesalehan. Ini kan nggak satu orang, berarti yang benar-benar menyaksikan, yang benar-benar melihat. Sebutkan salah satu saja, siapa orangnya yang benar-benar menyaksikan bahwa Habib Hasan bin Abdullah setelah meninggal, ini keluar dari dalam kuburnya, kemudian menunggangi onta, kemudian menuju ke masjid milik ayahnya, dan melakukan sholat di sana. Bahkan di sana berjumpa dengan ayahnya, berarti ketemu dengan Habib Abdullah. Kalau cerita-cerita semacam ini terus-terusan dijadikan sebagai sarana doktrin agar umat muslim di Indonesia ini begitu kagum atas keramat-keramat moyang-moyang Balawi, ini yang ada pembodohan, bukan mencerdaskan. Seharusnya kan kitab-kitab itu memuat keramat-keramat wali yang jangan seperti ini. Misalnya wali A ini begitu hebatnya ibadahnya kepada Allah. Misalnya wali B ini begitu alim atas keilmuannya, santrinya banyak, ilmunya bermuara. Lah cerita-cerita keramat yang semacam itu yang menjadikan motivasi pembacanya. Nah, ketika cerita keramat yang ada horor semacam ini, orang sudah mati, keluar dari dalam kuburnya, naik onta, pergi ke masjid melakukan sholat. Ini cerita apa? Orang sudah mati ya mati. Rohnya kembali ke pangkuan Allah. Kita mengingat dalam kitab Taklil Muta'alim ya, di situ kan ada sebuah ungkapan al-jahiluna famauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Itu kan artinya bahwa orang yang bodoh ini walaupun masih hidup ini terkesan sudah mati. Maksudnya apa? Maksudnya ya orang bodoh kan orang yang tidak punya potensi atas keilmuan, sehingga hidupnya bagaikan tidak hidup. Walaupun masih hidup seakan-akan sudah mati. Wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Dan orang alim ini walaupun sudah mati tapi seakan-akan masih hidup. Maksudnya seakan-akan masih hidup ini adalah meninggalkan jasa yang banyak di dunia, meninggalkan keilmuan, meninggalkan murid-muridnya, sehingga kesannya ini orang tersebut masih hidup karena punya andil besar sewaktu masih hidup dalam hal kebaikan dan dalam hal ilmu. Nah ini masuk akal, maksudnya orang alim wali Allah masih hidup itu ya punya tinggalan jasa yang baik di dunia, sehingga jasa yang baik itu ditiru oleh manusia yang masih hidup, seperti akhlaknya yang baik, kelakuannya yang baik, ilmunya yang menyebar kemana-mana sehingga bermanfaat. Nah ini maksudnya kan orang yang alim atau wali Allah walaupun sudah mati tapi seakan-akan masih hidup, ya maksudnya semacam itu. Bukan berarti wali Allah walaupun sudah mati tapi masih hidup kemudian keluyuran sama jasadnya, naik onta. Ini cerita apaan? Saya makin yakin ini Balawi ini ajarannya ajaran ngaco. Ajaran Islam nggak kayak gini. Orang yang sudah mati ya mati.
jasadnya membusuk, melebur bersama tanah, dan ruhnya kembali ke pangkuan Allah. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah apa yang tertulis dalam kitab Al-Mawahib wal Minan halaman 347 348 yang mengisahkan terkait Habib Hasan bin Abdullah yang sudah meninggal tapi keluar dari dalam kuburnya, kemudian menunggangi onta menuju masjid milik ayahnya dan melakukan sholat di sana. Saya menolak cerita ini sebagai sebuah cerita yang benar-benar terjadi, karena periwayatan cerita ini juga tidak jelas siapa yang mengatakan, hanya dikatakan oleh beberapa orang yang percaya akan kebaikan dan kesalehan. Ini salah satu ciri cerita ini cerita bohong. Tidak memberitahu si pengabar atau si pemberi cerita ini. Jadi orang yang mengabarkan kisah ini disamarkan, tidak disebutkan namanya. Ini fake, cerita semacam ini adalah cerita yang lemah akan kebenarannya. Untuk Muhyiddin yang masih percaya bahwa Bahlawi sebagai keturunan Rasulullah, respon cerita yang semacam ini. Respon cerita yang hurufat semacam ini. Jika Anda punya pembenaran, atas dasar apa pembenaran dalam hal orang yang sudah meninggal, kemudian keluar dari dalam kuburnya, berkendara naik onta, kemudian sholat di dalam masjid. Jika Anda membenarkan cerita ini cerita yang benar, atas dasar apa? Nah, tidak punya dasar. Ketika tidak punya dasar, maka akan lari, tidak mau menyentuh persoalan-persoalan hurufat semacam ini. Nah, itulah Muhyiddin ini ketika sudah tahu kitab-kitab Bahlawi ini penuh dengan kedustaan, dia pura-pura budek, tidak akan merespon model cerita-cerita hurufat semacam ini. Tapi ya tetap ngotot, tetap membela bahwa Bahlawi sebagai keturunan Rasulullah, walaupun ajarannya ajaran yang penuh sesat semacam ini. Saya kira cukup kajian ini. Intinya bahwa dalam video ini saya ingin memberi pemahaman kepada penonton bahwa keramat para wali itu ada, tetapi nggak seperti ini juga. Keramat para wali ini nggak seperti ini. Orang sudah meninggal kemudian keluar dari dalam kuburnya, berkendara naik onta dan pergi ke masjid melakukan sholat. Ini namanya masih hidup, nggak meninggal. Ya kan? Saya akhiri kajian ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.